اطلب العلم ولا في الصين تنظر العلم وهكذا جينا اطلب العلم ولا في الصين تنظر العلم وهكذا جينا. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 97,5 FM Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat pagi, kembali kami sapa Anda di pagi ini dalam segmen Mutiara Pagi hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Pendengar, di pagi hari ini kita akan berbicara mengenai topik kita yaitu waktu sholat menurut hisab astronomi. Dan siaran ini pendengar dapat Anda dengarkan di frekuensi 97,5 FM atau di aplikasi RRI Playgo, juga di web kita, di situs web kita, maksudnya di rri.co.id. Pendengar, hari ini kita akan mendengarkan Mutiara Pagi bersama Dr. Haji Firdaus MHI, yang mana beliau juga sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Padang. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, bagaimana kabarnya di pagi ini? Ustadz? Alhamdulillah sehat, walafiat, segar dan semangat. Semangat ya, Iya. Ustadz, ini topik kita mengenai waktu sholat menurut hisab astronomi ini, Ustadz. Karena di dalam Islam ada beberapa hisab juga kan ya, Ustadz ya? Ya. Nah, pagi ini kita bahas waktu sholat menurut hisab astronomi. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, waktu salat ditentukan untuk orang-orang yang beriman. Firman Allah surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat yang fardu 5 waktu, dan sesungguhnya juga salat sunat lainnya ditentukan waktunya. Jadi boleh salat dilakukan yang bersangkutan, maksudnya apabila waktunya telah masuk. Misalnya salat di waktu zuhur, ya matahari harus tergelincir dulu melewati titik tengah langit atau istiwa, melampaui kulminasi atas. Kemudian firman Allah surat Bani Israel ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir sampai malam. Matahari tergelincir waktu zuhur sampai malam, ada asar, ada maghrib, ada isya. Dan dirikan pula lah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Perlu nanti pembahasan khusus. Kata fajri diterjemahkan terjemahan
yang mayoritas ya itu diterjemahkan subuh. Sehingga artinya dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Tapi kalau fajri di fajar ya, diterjemahkan dengan fajar, maka artinya begini, dirikanlah salat fajar, sesungguhnya salat fajar disaksikan. Karena di Indonesia sejak zaman kerajaan dulu bahasanya subuh, tidak fajar, sehingga jadwal salat kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ingat, kalau jadwal salat Arab Saudi misalnya ya Mekah, Madinah, Riyadh dan kota besar lainnya tidak subuh tapi fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, di sini yang dikatakan salat fajar adalah salat subuh, yang dikatakan salat sunat fajar itulah dia salat sunat subuh. Nah, sekarang kita kembali kepada topik waktu salat menurut hisab astronomi. Firman Allah surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Bihusban dimaknai perhitungan yang amat teliti. Artinya dia sudah sangat terjamin benar. Tidak pernah keliru, maksudnya lebih cepat, lebih lambat daripada ketetapan. Itu tidak. Dia standarnya itu sudah diatur. Sehingga jadwal salat bisa ditetapkan. Kata hisab juga ditegaskan dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghisap atau menetapkan waktu. Hadis Nabi, tatkala Rasulullah menerangkan salat 5 waktu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda, nih saya baca terjemahnya, waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum waktu asar. Nah, kalau dicoba pendekatan ilmu ukur, kita berdiri di halaman, kita tegak di halaman itu membentuk sudut 90 derajat datarnya bumi, lalu kita berdiri, maka itu dapat sudut 90 derajat. Lalu ditarik sudut 45 ya dari kaki kita bertemu dengan bumi, ditarik 45 derajat, ditarik ke langit. Nah, di sanalah posisi matahari, kira-kira gitu waktu asar. Waktu asar bagaimana? Yaitu sebelum, ya kalau waktu zuhur sebelum asar masuk. Waktu asar selama matahari belum menguning. Nah, ingat, matahari kalau makin rendah dia mendekati ufuk, dia menguning. Jadi usahakan salat asar jangan sampai menguning pula matahari. Hendaklah salat asar dilakukan ya tetap pada waktunya atau lebih awal, lebih afdal. Waktu maghrib selama mega merah belum hilang. Selama matahari ya memang di bawah ufuk, nanti kalau dia sudah min 18 derajat di bawah ufuk, safak merah benar-benar hilang, masuk pula waktu isya. Maghrib ke isya itu waktunya hanya 1 jam 10 menit. Makanya ya pendengar, kalau paling tidak di Sumatera Barat saya lihat beberapa masjid dulu 30 tahunan yang lalu lah, rata-rata begitu. Iqamat 10 menit setelah waktu masuk, kecuali maghrib. Nah, maksudnya sesudah azan, beri kesempatan orang salat sunat,
Tapi untuk maghrib sesudah azan langsung iqamat. Itu maksudnya kecuali maghrib. Mengapa langsung iqamat? Karena waktunya pendek. Lalu beransur-ansur terjadi perubahan mungkin ya di tempat pendengar semua. Bisa jadi sudah azan maghrib itu diberi kesempatan orang salat sunat. Nah, saya menduga begitu. Karena sudah banyak naik haji, umrah. Di Mekah, Madinah itu orang sudah azan maghrib memberi kesempatan salat sunat kepada jamaah. Jadi tidak langsung iqamat. Nah, itu waktu Isya kapan pula? Waktu Isya sampai tengah malam. Bahasa hadisnya ya, wa waktu salatil isya'i ila nisfil laili awsati. Waktu salat Isya itu sampai tengah malam. Atau kalau di apakan kalimatnya sampai tengah malam yang pertengahan. Nah, tengah malam itu ya jam 12 itulah waktu Isya. Nanti perlu ini ya pendekatan astronomi atau ilmu hisab dalam pembuatan penanggalan. Siapa yang salat Isyanya lewat jam 12 malam berarti dia sudah salat Isya di tanggal baru. Nah, itu apanya? Bukan dikatakan tidak sah, tapi untuk berhati-hati, kalaupun terlambat menurut saya janganlah sampai lewat pukul 12 malam. Karena hadis ini sampai tengah malam. Waktu subuh kapan pula? Mulai terbit fajar selama matahari belum terbit. Apabila matahari telah terbit, maka jangan kamu lakukan salat, karena matahari itu muncul di antara dua tanduk setan. Nah, jadi, waktu subuh mulai terbit fajar, melalui forum ini saya katakan ya, hendaklah bagi pengurus musala masjid ya, karena juga sudah dimuzakarahkan, sudah dikaji secara nasional, waktu subuh yang lama itu hendaklah ditambah 8 menit. Maksudnya kalau waktu subuh dulunya pukul 5, pada tanggal tertentu, hendaklah azannya pukul 5:08. Alhamdulillah di Kota Padang itu perkembangannya bagus, tapi masih ada yang memakai jadwal lama. Karena sahnya azan atau salat itu apabila waktunya telah masuk. Ya. Nah, terus matahari naik juga. Begitu matahari naik, terbit, disebut suruk. Nah, waktu suruk itu terlarang salat. Jadi kalau pendengar yang ada di Sumatera Barat atau mungkin juga di luar Sumatera Barat ada mendapatkan kalender dari Muhammadiyah, Masjid Taqwa Muhammadiyah, itu subuh, sudah itu suruk. Suruk itu dibuat tulisan kecil terlarang salat. Supaya orang jangan salat juga di waktu suruk. Jadi suruk bukan nama salat tapi memberitahu oi, waktu subuh telah habis. Kenapa habis? Matahari terbit. Jadi kalaupun salat juga, tunggulah 20 menit setelah itu, namanya salat duha di awal waktu. Inilah sekedar pengantar bahwa salat kita diatur pada posisi matahari. Jadi kalau matahari tergelincir ya zuhur, matahari terbenam maghrib, dan begitu juga sebagian salat sunat lainnya. Misalnya duha, posisi matahari sepenggalahan naik. Kalau tahajud kan di larut malam, posisi matahari ya di bawah kita tatkala bumi membelakangi matahari. Demikian gambaran singkat, mungkin boleh kita diskusikan. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya mengenai waktu sholat di